Hey, what's up? Jangan balik ke channelku Levi John Cup yang bakalan memberikan prediksi yang dan akurat untuk kalian semua seluruh pecinta para negara dari Sabang sampai Merauke. John, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik aja, diberikan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya, diberikan rezeki yang berlipat-lipat ganda dan dikelilingi oleh orang-orang yang kalian cintai, John. Hah. Semalam prediksi kita L2 ya kan, John. Di City sama Everton ya kan, John. Selebihnya JP ya kan. Aduh, kalau 3 tim tuh. Kalau City ku under kan semalam ya kan, John. Terus Everton itu ya ku over kan ya kan, John. Aduh, udahlah, penyesalan memang datangnya belakangan ya kan, John. Kalau di awal datangnya itu namanya pendaftaran. Udah jadul ya kan, jokes-jokesnya ya kan, John. Oke lah, John, gak usah lama-lama lagi kan, John. Kalau ditanya aku ada JP semalam, enggak JP aku semalam, John. Satu L2, satu L1 ya. L2 ini dari prediksiku semalam, L1 semalam satu tim ya kan, John. Aku underkan Inter kalau nggak salah semalam tuh, John. Rupanya udah 6-1 ya skor, udah males lah tidur. Nah, ini John, nanti malam ada 5 tim bakal prediksian. Ini dari tim-tim besar semua, John, dan ini bakalan membuat kita semakin tercengang ya kan, John. Karena di sini ada West Ham melawan Manchester United, yang kedua ada Tottenham melawan Chelsea, yang ketiga ada Paris Saint-Germain melawan Olympique Lyon, yang keempat ada Juventus melawan Milan, dan yang terakhir ada Valencia melawan Real Madrid, John. Semalam memang aku nggak terlalu ngegas mainnya kan, John. Semalam udah aku bilang, kalian tanya aja di grup gue kan. Memang aku mainnya nggak kayak semalam, boom. Enggak, aku mainnya nggak ngegas semalam kan, John. Kalau bom tiap hari gila kali kok. Duit tuh bukan daun ya kan, John. Nggak sabar aku mau WD ini, John. Nah, sebelum aku prediksikan nih, John, coba kalian subrek dulu, kalian komen, kalian like, sama kalian share ke grup WhatsApp keluarga kalian ya kan, John. Oke, John, cocok kalian rasa ya kan? Cocok lah. Nah, ini John, 5 tim ini bakal memprediksikan, dan kalau kalian mau gabung ke grup WhatsAppku, nanti ku taruh nomor WhatsApp di kolom komentar atau deskripsi. Kalau kalian mau tahu info single match, nanti ku letak link grup Telegramku di kolom komentar ya kan, John. Jadi langsung aja kita ke tim yang pertama ya kan, John. Ada West Ham lawan Manchester United, John. Nah, di sini, John, kalian sediakan dulu kopi, rokok, sama senyum kalian, John. Karena aku kopi ada, rokok ada, terus senyum selalu ya kan, John. Oke, sumpah gue lupa, John. Jadi kita langsung ke tim yang pertama, John. Ada West Ham United melawan Manchester United. Nah, bentar ya. Ini, John, kalian tahu MU ini baru kalah kemarin ya kan, John. Dan katanya, bukan katanya, memang nyatanya ya kan, nyatanya kemarin Lingard yang buat kesalahan ya kan, John, di menit akhir. Dan Ronaldo itu berada di pinggir lapangan ngasih instruksi ya kan, John. Seolah-olah Ole ini dia nggak menghargai pelatih. Enggak, aku nggak bilang gitu, tapi sudut pandangku, karena sempat dikritik sama mantan back MU juga, Rio Ferdinand, John. Jadi, John, di sini, John, dari head to head dari kedua pelatih, kalian tahu Ole di atas angin ya kan, John, dari David Moyes. Tapi dari segi line up ini West Ham nih cukup menjanjikan nih, karena kemarin dia baru menang juga di Eropa ya kan, John, 2-0. MU baru kalah, dan Cristiano Ronaldo ya kan, John. Ini Cavani masih cedera, Rashford masih cedera ya kan, Alex Telles juga masih cedera ya kan, John. Jadi aku rasa ini skuad terbaik yang bakal turunkan oleh MU. Ada Greenwood, ada Pogba, ada Bruno Fernandes ya kan, John, di depan, dan Cristiano Ronaldo. Nah, untuk di klasemen sendiri, MU ini peringkat 3 dengan 10 poin, dan aku rasa dia pasti ingin mendapatkan poin penuh untuk mengimbangi Liverpool di atas angin ya kan, John, di atas puncak sana ya kan, John. Nah, 5 pertandingan terakhir dari kedua tim kita bisa lihat, John, di sini skornya tipis terus ya kan, John. Skornya tipis terus, 1-0, dan MU mendominasi kemenangan dengan 3 kali kemenangan, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah ya kan, John. Sedangkan West Ham di sini, John, di 5 pertandingan terakhir dia belum pernah mengalami kekalahan, dia hanya imbang 2 kali dan 3 kali menang. Sedangkan MU 5 pertandingan terakhir, John, dia itu menang hanya 3 kali, 1 kali imbang, dan kemarin terakhir kalah ya kan, John. Dan untuk sumber kita satu lagi di sini, John, MU melawan ada Diallo, ada Rashford, ada Telles, ada Cavani, McTominay cedera, dan Phil Jones ya kan, John. Sedangkan dari West Ham ada 2 pemain pasti yang tidak bermain, John. Ini head to headnya dari kedua tim tadi, John. Kita bisa lihat sebagai tuan rumah, West Ham ini hanya kalah 1 kali melawan Everton. Sedangkan MU di pertandingan tandang dia itu kalah sebanyak 2 kali, dan 2 kali menang, 1 kali imbang, John. Dan untuk prediksiku di sini, John, aku memang agak ragu ya kan, John. Kenapa pura kecil ya kan, John? Mungkin memang West Ham ini udah termasuk tim kuat ya kan. Nah, tapi dari segi pemain, John, aku rasa MU mendominasi, John. Ada Cristiano Ronaldo, ada Bruno Fernandes, Greenwood, Pogba,
ada De Gea, ada Maguire, ada Varane kan John. Jadi agak bingung aku sebenarnya, tapi mau kayak manapun John, tetap aja aku tetap milih MU John, karena pura kecil. Kalau kalian dikasih pura kecil, aku rasa kalian tetap bakalan milih MU John. Pura kecil bukan besar, jadi aku rasa di sini MU bakalan menang John. Feelingku MU bakal menang dengan skor 2-1 John. Jadi di sini aku berani over 2,5 dan di sini aku berani pur setengah John. Untuk prediksiku MU melawan West Ham United, itu prediksiku John. Jadi kita akan terbang ke Tottenham melawan Chelsea John. Nah, ini pun aku agak-agak bingung ya kan John. Tapi ya kita tengok aja dulu ya kan John. Ini pertandingan terakhir Tottenham Chelsea itu imbang ya kan, dari kedua pelatih ini kita bisa dari kedua pelatih head to headnya itu imbang ya kan John. Nah, untuk standing sendiri Chelsea ada peringkat 4 dengan 10 poin juga, Tottenham ada peringkat 7 dengan 9 poin. Nah, dari segi head to head kedua tim nih, kita bisa lihat Chelsea itu mampu menang sebanyak berapa ya? 2 kali dan 1 kali ini menangkan Tottenham beradu penalti dan 2 kali imbang John. Sedangkan Tottenham sendiri 5 pertandingan terakhir John, dia itu mampu menang sebanyak 3 kali, 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Sedangkan Chelsea 5 pertandingan terakhir dia itu 1 kali imbang, 4 kali kemenangan ya kan John. Nah, untuk sumber kita satu lagi di sini John, ada banyak pemain dari Tottenham yang bakal cedera John, termasuk Son Heung-min ya kan John, Romero juga, Lucas juga ya kan John, Eric Dier juga ya kan. Ini Eric Dier ya. Iya, Pulisic dari Chelsea, Pulisic yang tidak akan bermain John. Dari head to headnya dari pertandingan tandang Chelsea ini mampu menang dengan skor yang lumayan John. Dan dia hanya kebobolan sebanyak 3 kali. Dan di sini John, untuk Tottenham sendiri sebagai tim tuan rumah, dia itu hanya kebobolan 2 kali dan 1 kali kalah, itu pun melawan Aston Villa John. Nah, untuk prediksiku kali ini John, di sini aku lihat ada beberapa pemain dari Tottenham, pemain kunci ya, termasuk itu cedera John. Jadi banyak juga yang cedera. Jadi aku di sini lebih berani memihak Chelsea John. Aku di sini apalagi Lukaku lagi gacor-gacor ya John. Jadi di sini aku lebih berani ngasih pur 3/4 dan di sini aku berani under 2,5 John untuk pertandingan kali ini. Karena feeling skorku di sini menang Chelsea 2-0 John. Itu prediksiku untuk Chelsea melawan Tottenham dan kita akan terbang ke Ligue 1. Ada Paris Saint-Germain melawan Olympique Lyon. Ini namanya tim hantu. Kenapa? Karena banyak pun pemain bintang tapi tak bisa diapa-apakan sama pelatihnya sendiri John. Tapi ini kabar baik ya. Kabar baiknya Mbappe cedera. Kabar buruk tuh ya, tapi kabar baiknya Neymar sama Messi ini bisa duet ya kan John, lengan lepas tanpa adanya Mbappe ya kan John. Aku rasa Messi ini bakal menunjukkan performanya yang brilian ya kan. Kalau ditambah nih Messi di tengah, terus Di Maria ada di kanan, aku rasa klop. Wah, gila tuh, kelas. Aku rasa tuh bakalan klop John. Dan 5 pertandingan terakhir dari kedua tim nih, Olympique Lyon itu kalah sebanyak PSG ini menang sebanyak berapa ya? 4 kali dan 1 kali kalah melawan Lyon ya kan John. Dan PSG sendiri 5 pertandingan terakhir dia belum pernah mengalami kalahan, tapi selalu kebobolan dengan skor-skor yang besar. Dia kebobolan sebanyak 5 kali dalam 5 pertandingan terakhir. Sedangkan Lyon 5 pertandingan terakhir John, dia itu menang sebanyak 3 kali, 1 kali imbang, 1 kali kalah John. Untuk sumber kita satu lagi di sini John, ada banyak pemain dari PSG yang cedera ya kan, termasuk ada Kurzawa, ada Drogba, ada Bernat, ada Garbi, ada Ramos, Verratti, Mbappe juga termasuk John. Tapi kita nggak tahu dia bakal main atau nggak. Aku harap dia nggak main ya kan John. Nah, untuk prediksiku di sini John, di sini aku punya feeling PSG ini bakal menang tanpa kebobolan untuk pertandingan malam ini. Jadi aku lebih berani pur 1/4 dan di sini aku berani under 3,5 John. Itu prediksi untuk PSG melawan Lyon dan kita akan terbang ke Juventus melawan Milan di Serie A. Nah, ini pertandingan yang agak seru juga ya kan John, karena masih Stefano Pioli ini belum pernah memenangkan pertandingan melawan Massimiliano Allegri ya kan John. Nah, ini juga mantan timnya juga John dari Allegri ya kan John. Dan di sini kita bisa lihat Dybala sudah makin lepas, Alvaro Morata ada di sini juga. Terus Chiesa mana? Chiesa nggak main. Wih, Chiesa nggak main ya? Tapi nggak tahu lah. Dan Milan sendiri John, Ibrahimovic itu masih pertanyaan bisa main atau enggak. Tapi Oliver Giroud tuh lagi gacor-gacor ya kan John. Nah, untuk di pertandingan kali ini John, kita bisa lihat Milan itu ada peringkat 3 dengan 9 poin, dengan Juventus ada peringkat 16 dengan 1 poin John. Dia berantakan juga. Dan di Juventus sendiri 5 pertandingan terakhir John, dia itu kalah 2 kali, 1 kali imbang, 2 kali menang John. Untuk Milan sendiri 5 pertandingan terakhir dia itu 3 kali menang, 4 kali menang, 1 kali kalah. Untuk sumber kita satu lagi sih John, Juventus melawan Milan ada beberapa pemain pasti yang tidak bermain dari Juventus, ada Arthur, Jorge sama Caviglia ya kan John. Sedangkan
Skiglio itu masih dipertanyakan. Dan AC Milan nih, Ibrahimovic nih masih dipertanyakan bisa main atau enggak. Bakayoko juga masih cedera, John. Jadi aku rasa di pertandingan kali ini, John, aku di sini lebih berani megang Juventus. Aku berani ngepur seperempat ataupun setengah, dan di sini aku berani over 2/4, John, untuk pertandingan kali ini. Karena prediksi skorku di sini mungkin skornya menang Juventus dengan skor 2-1, John. Itu feelingku dan prediksiku untuk Juventus melawan Milan, dan kita akan terbang ke pertandingan terakhir dah, Valencia melawan Real Madrid. Nah, ini pertandingan agak yang kayak hantu juga, John. Karena purnya kecil kali dan di sini overnya juga kecil kali dan banyak pemain Madrid cedera, John. Dan Valencia di sini lagi gacor-gacornya, John. Dari 5 pertandingan terakhir, John, Valencia itu mampu menang melawan Madrid 1 kali dan Madrid mampu menang sampai 3 kali, 1 kali imbang. Sedangkan Valencia sendiri 5 pertandingan terakhir dia itu kalah 1 kali, 3 kali menang, 1 kali imbang. Dan Real Madrid 5 pertandingan terakhir itu 4 kali menang dan 1 kali kalah, 1 kali imbang, John. Untuk sumber kita satu lagi sih, John, ada banyak pemain Madrid cedera, John, termasuk Benzema masih pertanyaan bisa main atau enggak, John. Jadi aku rasa di lini depan nih, aku nggak tahu siapa yang bakal diletak Ancelotti di depan ya kan, John. Tapi yang jelas aku rasa Madrid ini bakalan main lebih terbuka dan memanfaatkan pemain-pemain muda ya, John. Dan di sini adalah laga uji coba untuk pemain-pemain muda menurutku ya kan, John, yang bakalan dimainkan sama Ancelotti, John. Jadi untuk prediksi sih, John, aku di sini berani ngepur Valencia setengah ataupun 1/4, dan di sini aku berani over 2,5, John. Karena feelingku Real Madrid ini bakal menang dengan skor 3-0 atau mungkin 2-1, John. Itu prediksiku untuk pertandingan terakhir Real Madrid melawan Valencia, dan itu adalah tim terakhir yang aku prediksikan hari ini, John. Terima kasih yang sudah banyak mendengarkan dan yang sudah menikmati apa yang kusampaikan. Semoga ini bisa menjadi kemenangan untuk kita semua. Semalam mungkin kita L2, tapi nanti malam mungkin kita bisa jadi JP full dan JP masal untuk kalian semua. Tapi jangan kalian telan mentah-mentah apa yang kusampaikan dan kuprediksi hari ini, John, karena ini hanya sebatas referensi untuk kalian semua yang masih bingung apa yang mau kalian pasang di malam ini, John. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa kalian subrek, like, dan komen. Jangan lupa kalian share ke grup WhatsApp keluarga kalian. Dan satu hal lagi, John, jangan lupa kalian bunyikan tuh kelentang ya kan, John. Kalau kalian mau gabung ke WhatsAppku, nanti ku taruh nomor WhatsApp kolom komentar atau deskripsi. Kalau kalian mau tahu info single bed, nanti ku letak link grup Telegramku di kolom komentar ya kan, John. Jadi terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sampai berjumpa dalam kemenangan-kemenangan berikutnya. Salam terlu. Semoga kalian menikmati weekend kalian ya kan, di hujan-hujan ini ya kan, John. Manfaatkan sebaik mungkin. Salam pada tempur.